Selamat sore adik-adik, shalom. Nah, Kakak Sisil berharap adik-adik, mama papa, dan orang tua semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Masih tetap semangat? Pasti masih. Adik-adik diminta jemput berdiri dan kita akan menyanyi lagu Sungai Sukacita. Ayo kita menyanyi lagu Sungai Sukacita. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya adik-adik, kita akan berdoa bagi Tuhan. Siapkan hati bagi Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Bapa yang baik. Di saat ini Tuhan, kami anak-anakmu sektor Horeb akan mengikuti ibadah tunas melalui rumah saja Tuhan. Bapa di surga, datang berkati kami, berkati hati-hati kami agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 3 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Adik-adik sudah dapat? Ya. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama, namun sebelum itu mari kita berdoa. Adik-adik siapkan hati dan kita berdoa untuk membaca Alkitab. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau mau datang bagi kami dan Engkau berkati kami Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, 1 Tesalonika 3 ayat 11 dan 12 begini bunyinya. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Ayat 11. Kiranya Dia, Allah Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik masih semangat? Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Ya adik-adik, sekarang Kakak Sil mau ingatkan dulu. Yang kemarin ada ayat hafalan di hari Minggu yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Siapa yang sudah hafal? Ya pastinya adik-adik sudah hafal di rumah. Nah, sekarang Kakak Sisil mau cerita untuk adik-adik. Nah, ceritanya ini tentang seorang pelayan restoran. Pelayan restoran ini bernama Liz. Dia tinggal di Amerika Serikat. Nah, Liz ini dia bekerja setiap jam 4 pagi adik-adik. Pada suatu ketika, ada 2 orang pemadam kebakaran yang baru saja menyelesaikan tugasnya adik-adik. Dan tugasnya itu sangat berat. Kenapa berat? Karena mereka melakukan pemadaman api sekitar 12 jam. Adik-adik bisa membayangkan 12 jam itu lama ataukah tidak? Pastinya lama kan? Nah, ketika itu kedua orang pemadam kebakaran ini datang ke restoran di mana Liz bekerja adik-adik. Nah, mereka ingin meminum kopi karena mereka sudah terlalu capek dengan pekerjaannya, mereka ingin meminum kopi. Nah, ketika melihat itu, Liz pun tergerak hati untuk mentraktir mereka adik-adik.
Jadi pada saat kedua orang pemadam kebakaran ini datang, mereka ditraktir oleh Liz. Nah, ketika ditraktir, ketika Liz pun membuat kopi kepada mereka, Liz menulis sebuah pesan singkat pada secari kertas yang berisi bahwa dia bilang kepada kedua orang pemadam begini, kalian berdua adalah pahlawan. Terima kasih karena telah bekerja keras dan telah menolong banyak orang adik-adik. Nah, singkat cerita, mereka pun tidak bertemu lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh kedua orang pemadam kebakaran ini? Mereka membagikan pesan singkat yang ada di dalam secari kertas itu ke media sosial adik-adik. Dan pada saat itu juga orang pun mulai tertarik mencari tahu siapa sebenarnya Liz. Dan ketika mereka mencari tahu adik-adik, ternyata keadaan Liz sangat memprihatinkan. Karena dia memiliki seorang ayah yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan lagi. Adik-adik bayangkan kalau lumpuh, berarti sangat susah untuk beraktivitas. Nah, tugas Liz bukan hanya pergi bekerja, tetapi dia juga harus melihat ayahnya. Nah, adik-adik, pada saat itu juga Liz mengalami kesusahan karena dia ingin mengobati ayahnya, tetapi dia tidak memiliki biaya karena ketika harus mengobati ayahnya, maka perlu biaya yang besar, tetapi dia tidak memiliki uang. Ketika orang-orang mulai mencari tahu tentang dia, mereka pun mengumpulkan dana adik-adik. Berkat dua orang pemadam kebakaran tadi yang telah membagikan pesannya di secari kertas, orang-orang itu pun mulai menggalangkan dana untuk dikumpulkan kepada penyembuhan dari si ayah Liz. Dan apa yang terjadi adik-adik ketika dananya terkumpul, mereka pun dapat memberikan dana itu kepada Liz sehingga ayahnya pun dapat diobati adik-adik. Nah, pesan dari cerita ini adalah kira-kira siapa yang sudah bisa tebak? Pasti ada yang sudah bisa tebak. Ketika kita melakukan kebaikan kecil dan kita melakukannya dengan tulus, maka Tuhan akan memberikan yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Nah, ketika Liz memberikan kopi kepada dua orang pemadam kebakaran tadi, maka digantikan dengan apa adik-adik? Digantikan dengan biaya operasi yang diberikan kepada ayahnya Liz. Nah, pesannya ketika adik-adik ingin melakukan kebaikan, jangan pernah ditahan-tahan sekalipun itu kecil, dan jangan pernah menuntut untuk adanya balasan. Semoga dari cerita ini adik-adik selalu menjadi berkat bagi orang lain, selalu mau melakukan kebaikan, dan tidak pernah merasa bahwa kebaikan yang ada dilakukan harus dibalas. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk Tuhan, berdoa syafaat. Kakak Sisil mau mengajak adik-adik untuk berdoa bagi kakak-kakak pengasuh, berdoa bagi kesehatan, berdoa bagi para medis yang telah bekerja keras untuk memutus rantai virus corona, dan juga berdoa kepada adik-adik yang selalu setia untuk mengikuti ibadah walaupun di rumah saja. Iya adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, siapkan hati dan lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau masih menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Di saat ini Bapa, kami mau berdoa bagi orang tua kami. Berikanlah mereka selalu kesehatan, berikanlah mereka selalu kebijaksanaan, agar mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Begitupun juga dengan kami Tuhan. Di saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan para medis Tuhan yang bekerja untuk memutuskan rantai virus corona. Engkau berikan mereka semangat, sukacita selalu, dan juga Engkau menjaga mereka agar mereka terhindar dari virus corona Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau juga mau menyertai dan memberkati kami semua. Biarlah kami selalu dalam lindungan Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan agar selalu bersyukur dalam segala hal Bapa. Bapa, ajarlah kami juga Tuhan, ketika kami melakukan kebaikan kepada orang lain, kami tidak pernah menuntut balas, sehingga apapun yang kami lakukan adalah tulus dan benar-benar dari hati kami Bapa. Tuhan, sekarang kami juga menyerahkan kakak-kakak pengasuh kami yang masih tetap setia untuk memberikan kami materi belajar, sekalipun dari video. Engkau menyertai dan memberkati mereka Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan orang-orang yang di luar sana Tuhan, berkati mereka Tuhan, jangan memberikan mereka lapar,
tetapi Engkau juga memberikan berkat yang sama bagi mereka, yang sama yang Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati kondisi saat ini yang terkena virus corona Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati semua sehingga kami tetap terlindung dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah Tuhan ajarlah kami untuk tetap taat terhadap peraturan pemerintah yang menganjurkan kami tinggal di rumah. Dan biarlah dengan anjuran-anjuran itu kami dapat memutuskan rantai virus corona dengan cepat Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami mohon Engkau selalu menyertai dan memberkati kami Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyi bagi Tuhan lagunya Dalam Tuhan Ada Kasih Sayang. 1, 2, 3. Dalam Tuhan ada kasih sayang, dalam Tuhan ada kasih sayang, dalam Tuhan ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Ya, adik-adik tetap berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Setelah menerima berkat, kita akan menyanyi lagu yang berjudul Aku Istimewa. Siap untuk menerima berkat dari Tuhan? Ya, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di sore hari ini kami boleh selesai dengan ibadah tunas, dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa mau tinggal menyertai kami semua mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, kita menyanyikan lagi Aku Istimewa. 1, 2, 3. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Aku istimewa karena Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya adik-adik, demikianlah kita punya ibadah tunas di hari ini. Semoga tetap menjadi berkat dan adik-adik tetap sehat di rumah bersama dengan orang tua. Selamat sore, shalom.